Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema menang melawan godaan-godaan dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam hidup ini, dalam kehidupan kita ada banyak godaan-godaan yang menarik hati, memikat, yang mengajak agar kita melakukan hal-hal godaan-godaan yang buruk. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia memiliki keinginan sendiri. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 14 saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Firman Tuhan berkata tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, dari ayat ini kita boleh belajar, Bapak Ibu Saudara, godaan itu bukan hanya dari luar, dari lingkungan lain, tetapi dari dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, umat Tuhan, untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat besar potensi dalam hidup saya untuk berbuat dosa, untuk melakukan pelanggaran, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, tidak teratur, maka dosa, pelanggaran akan merusak hidup kita. Kita akan terjatuh. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, daging kita ini lemah. Daging kita ini dicobai oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita belajar dari ayat ini agar kita belajar mengendalikan diri, hawa nafsu, segala keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis senang kalau saya dan Bapak Ibu Saudara terjatuh dalam dosa. Karena itulah dia akan terus berusaha. Iblis akan terus merasuk kita, akan terus membuat kita menjadikan pikiran kita tidak fokus, tidak konsentrasi, memikirkan hal-hal yang jahat, yang buruk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan untuk mengingatkan kita tiap-tiap hari. Kita perlu dan terus belajar dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa menang melawan godaan iblis? Saya catat yang pertama, Markus 14 ayat 38. Saya akan bacakan bagi kita semua. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Langkah yang pertama yang harus saya, Bapak Ibu, dan kita semua yang mendengar harus lakukan adalah kita harus berjaga-jaga, berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita tahu firman Tuhan berkata roh kita ini hendak berbuat sesuatu yang baik, tetapi yang justru kebalikannya yang kadang kita lakukan. Karena daging kita lemah, akhirnya kita berbuat hal yang buruk, hal yang mengecewakan Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjaga-jaga kapan saja, setiap saat. Kemudian yang kedua, latih hidup kita dengan hal-hal yang baik. Kita harus mengisi hidup kita dengan hal yang baik, yang berguna dan membangun. Kemudian yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Dalam hidup kita ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan terjatuh, kita akan terbawa arus kejahatan, arus dosa di dunia yang semakin hari ini kita tahu semakin di mana-mana dosa sudah mengintip kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau anak-anaknya tersesat, dan Tuhan tidak mau anak-anaknya terperangkap dalam jerat iblis. Tuhan mengasihi saya dan saudara, kita semua yang mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan langkah-langkah kebenaran firman Tuhan agar hidup kita menang menghadapi setiap persoalan, setiap godaan iblis. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan, menjadi renungan dalam hidup kita, dan kita dimampukan Tuhan melakukan setiap aktivitas, melakukan setiap apapun tugas kita. Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melawan kuasa-kuasa si iblis yang berusaha mengganggu hidup kami, membuat kami tidak fokus, membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti langkah-langkah yang baik. Kami mau berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap saat, agar kami tidak sampai terjatuh oleh arus dosa yang semakin hari semakin Tuhan mencari mangsa. Kami mau berjaga-jaga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-Mu bekerja, melakukan aktivitas, Engkau memelihara mereka Tuhan. Kau menjaga, melindungi dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.